Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Astaghfiruhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, Bapak-bapak, jamaah sekalian rahimakumullah. Sampailah kita di penghujung di bab yang ke-62, bab tentang mementing-mentingkan untuk orang lain. Bab kisah di hadis yang kelima di akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal asy'ariyina, sesungguhnya suku Asy'ari ila apabila armalu, mereka itu kehabisan bekal fil ghazwi, pada peperangan, au qalla ta'amu, atau menjadi sedikit makanan, iyalihim, ya kan keluarga artinya untuk mencukupi keluarga, perbekalan ya, sedikit makanan perbekalan mereka. Bil Madinati, di Madinah, jama'u, mereka itu mengumpulkan makana indahum, apa-apa yang ada pada hadapan mereka, fi thawbin, pada satu kain, fi thawbin, pada kain, wahidin, yang satu. Summa ketasamu, kemudian mereka itu membaginya bainahum, di antara mereka, fi ina'i wahidin, pada wadah yang satu wadah, fi sawiyati, pada sawiyah, pada kesebandingan, pada rata-rata atau sama. Fahum, maka mereka, minni, dariku Nabi, wa ana, dan aku itu, minhum, dari mereka. Aku, kata Nabi, saya ini bagian dari mereka yang mengumpulkan perbekalan tadi, dan aku pun juga menjadi dari mereka, kelompok mereka. Jadi Nabi juga ikut andil dalam mengumpulkan perbekalan mereka. Muttafaqun alaihi. Armalu, faragha, maka sampailah zaduhum, perbekalan mereka, au, atau qoroba, mendekati al-faragha,
Armalu itu habis perbekal mereka atau mendekati habis perbekalan mereka, tinggal sedikit. Jadi diartikan ida armalu fil husmi, ketika kehabisan bekal pada peperangan. Artinya habis sama sekali atau hampir habis. Jadi maksud itu. Jadi di sini kebiasaan orang suku Asy'ari itu ketika terjadi peperangan kemudian perbekalan mereka itu tinggal sedikit, maka bekal mereka itu semua kumpulkan jadi satu. Mereka dikumpulkan dalam satu kain, ada kain. Kemudian setelah itu dibagi di antara mereka. Jadi kan bekalnya mungkin berbeda-beda. Ada yang bekalnya itu masih agak banyak, ada yang sedikit, ada yang habis. Yang ada sebenarnya dikumpulkan jadi kain satu, kemudian dibagi rata lagi. Sabda beliau itu dalam satu rata-rata mereka, nanti dibagi rata-rata, dan saya pun juga bagian mereka. Mereka pun jadi bagiannya. Artinya kalau mereka urunan seperti itu, mengumpulkan, saya juga mengumpulkan. Kalau pas dibagi, mereka kebagian, saya juga kebagian. Rasulullah SAW begitu. Jadi, bahas sekalian, inilah dalam kitab ini dimasukkan dalam bab isar. Isar itu adalah wa yu'thiru ala anfusihim. Mereka itu mementing-mentingkan kepada orang lain meskipun dia butuh. Dan peperangan kan berbekal kan sendiri-sendiri, berbekal sendiri. Ternyata ada bagian yang sudah habis, ada sebagian yang sudah mau habis. Kemudian suku Asy'ari ini mereka mengumpulkan. Sama sih banyak, habis. Nah ini yang bekalnya itu masih ada, itu mementingkan untuk bekalnya yang tinggal sedikit atau dia sudah kehabisan bekal. Jadi mementingkan. Walaupun dia butuh perangan, butuh bekal, tapi dia bagi rata, ya. Sampai-sampai Rasulullah pun juga mengumpulkan bekalnya. Ketika dibagi, Rasul pun juga dapat jatah sama seperti mereka. Keadaannya itu fisawiyah, dalam keadaan rata-rata. Semuanya, tidak ada yang mendapatkan satu takaran, tetapi sesuai. Kalau ada satu takaran, ya satu takaran semua. Kalau dua takaran, ya dua takaran semua. Kalau kita 1 kilo semua, ya. 2 kilo semua. Nah kebetulan 1 kilo kok masih sisa, dibagi lagi. Jadi muslim itu sebetulnya kehidupan dalam jamaah itu bukan hanya jamaah sholat, ini jamaah soal perbekalan. Kamu jamaah itu kan mengumpulkan jadi satu, gitu ya. Jamaah. Jadi hidup mereka itu berjamaah. Kalau satu makannya, kalau anak-anak rantai kan apa namanya, dia punya semboyan, tiji tibeh, mati siji mati kabeh. Ini semboyan mereka. Misalkan kalau ada satu itu dilarani, terus aku butuh ini. Satu terkena musibah, mereka ikut juga terkena musibah. Namanya juga tiji tibeh, mati siji mati kabeh. Itu semboyan mereka. Kenyataannya gitu. Yang saya dengar seperti itu. Nah, kalau sekalian, begitulah sesama muslim itu sudah ya, saling merasakan, saling membagi. Di mana ada satu penghidupan yang mereka itu susah untuk mencari atau untuk menghidupi keluarganya, urusan yang pokok. Makanya kan pokok makan saja susah. Bukannya dia tidak mau kerja, sudah kerja, tapi hasil daripada kerjanya untuk makan saja dia tidak mencukupi. Nah inilah diseru oleh aturan Islam itu, kemudian supaya mereka itu hidup secara, nah, namanya jamaah itu bersama-sama. Masa jamaah kok satunya makan satu tidaknya, mereka tidak jamaah. Kalau sholat itu satunya rukuk, masa satunya sujudnya tidak. Rukuk semua, sujud semua, seperti itu. Dan mestinya kalau namanya jamaah ya tidak sendiri-sendiri. Jamaah kok, jamaah itu ada yang
dipimpin ada imam mereka mereka yang disembuhkannya apa begitu. Meskipun bareng, kalau tidak ada imam ya sholatnya bareng, rukuk bareng, sujud bareng, tapi tidak ada imamnya barengi ya sudah, pahalanya satu. Ini sholatnya tidak diganjar jamaah lah, cuman barengi, sujud bareng, rukuk bareng, tapi tidak mengangkat sama-sama jadi imam. Nah, sholat begitu aja dalam kehidupan harus ada yang memimpin, yang dipimpin. Dan dalam Islam itu memimpin dan dipimpin itu pakai aturan, tidak rata-rata itu bisa kalau ditawarkan itu semua bisa, semuanya bisa. Tapi kita sebagai orang beriman tidak begitu, tidak begitu. Kalau tidak ada pimpinnya tidak lah. Masing-masing punya takmir, jangan punya takmir dan pimpinan. Ya takmirnya siapa, yang dituakan siapa. Kalau berhalangan kemudian yang dituakan siapa. Mestinya seperti itu. Selesai kitab yang ke 62. Sekarang masuk di bab berikutnya 63. Babu tanafusi, bab bertanafus, berlomba-lomba. Fi umuri, pada perkara-perkara, pada urusan-urusan akhirati, akhirat. Wal istighfari, dan memperbanyak mimma, dari apa-apa yang yutab barokah. Misalkan dicakup, diambil barokah fihi, padanya, pada berlomba-lombaan urusan akhirat tadi. Banyak tadi. Di bab ini bab perlombaan itu kebanyakan ya lomba itu cepet-cepetan. Nah, maka di sini kan disebutkan perlombaan terus memperbanyak. Namanya lomba itu ya mana yang dulu itu menang perlombaan. Sapnako misalnya, kalimat lain sapnako itu juga termasuk perlombaan. Sapnako itu kan dulu-duluan mendahului. Ini perlombaan urusan akhirat atau perkara-perkara akhirat, dan juga memperbanyak dari apa-apa yang diambil barokahnya dengannya. Kalau Allah Ta'ala berkalam, Allah Ta'ala, wa fi dzalika falayatana fasil mutanafisun mutafifin. Wa fi dzalika, dan di dalam yang demikian itu, atau yang pada demikian itu, falayatana, maka hendaklah saling berlomba-lomba, fasil mutana, atau bersama, artinya sama juga, menjadikan perlombaan fisuna, orang-orang yang berlomba. Di urusan akhirat itu adalah yang seperti itu dijadikan perlombaan. Boleh nanti 17-an perlombaannya, jangan urusan dunia, apalagi urusan dunia yang tidak ada manfaatnya. Orang tua yang berkumpul itu tidak ada manfaatnya. Terus kalau mungkin anak kecil masih, tapi itu tidak mendidik sebetulnya, lomba makan itu. Orang tua itu anaknya makannya terlalu banyak aja, terkenal itu malu mungkin. Itu anakku makannya terlalu banyak, gitu ya. Jual aja cilangan ya. Meramaikan juga untuk, artinya kan 17-an itu sebenarnya bukan yang mengenang itu bullying, tapi mengisi kemerdekaan kan. Fasabbih bihamdi rabbikal wastaghfir. Dalam ayatnya idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang kemenangan, pembukaan maksudnya kota Mekah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna
Dan kamu lihat orang-orang itu masuk dirilah dalam agamanya Allah. Jadi pertolongan Allah datang, orang itu bondong masuk dalam agama Islam. Tapi apa yang diperintahkan Allah kepada Rasul? Fasabbih bihamdika wastaghfir. Bukan lepuk dada. Loh, yang berjualan saya kamu mesti wae belum masuk Islam bukan. Tapi kamu beristighfarlah mana. Bertasbihlah kamu. Minta ampunlah kepada Allah. Dibaca yang punya tafsirnya itu nanti berarti bisa. Seperti itu. Ya. Dalam perlombaan itu sebenarnya bagus. Rasul juga lomba mana? Lomba naik kuda. Perlombaan di lomba. Apa perlombaan yang ada manfaatnya lomba lari itu kalau memang diniatkan untuk bina fisik, bahkan mungkin sepak bola kalau diniatkan untuk bina fisik, biar fisik ini kuat, kalau kuat biar ibadah juga kuat. Mungkin kalau dimaksudkan itu ya mungkin ada iya. Tapi kalau sekedar juara menang itu meskipun mungkin baca Quran barangkali niatnya sama. Mungkin itu juara siji itu piala hadiah gede lah ya. Meskipun baca Quran, tapi salahnya. Ini tidaklah berlomba-lomba dalam kebaikan. Hadis yang pertama wa an Sahl bin Sa'din radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Sahl bin Sa'ad mudah-mudahan Allah meridhai kepadanya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata si Sahl bin Sa'ad tadi, utiya bi syarabin. Nah, kata sini didatangkan minuman ya. Pas kita minumannya kan cepat. Didatangkan minuman fasariba, maka beliau minum. Nah, paling tujuh itu perintah di atas ini. Nabi jadi paling tujuan itu tujuh. Minhu dari tujuan tadi. Wa an yaminihi gulamun, dan di sebelah kanannya Nabi tengene Nabi ini gulam seorang kanan bocah tadi. Wa an yasharihi, dan di kirinya Nabi itu asyafu, seorang syekh. Syekh itu panggilan untuk orang yang berilmu dan panggilan untuk orang tua. Ini orang tua. Jadi duduk di sebelah kanannya Nabi itu anak kecil, duduk di sebelah kirinya Nabi itu orang tua. Nah, memberi minum itu kepada Nabi dulu, maksudnya lainnya Nabi kasih minum terus. Si anak kecil itu orang tua. Faqala lil gulami, maka berkasabdalah pada si bocah tadi. Rasulullah bersabda pada bocah, atahdanu li an uqtiya haula. Rasulullah, apakah engkau mengizinkan padaku? Apa kali kecil ini? Aku berikan kepada mereka. Kan muterin kanan Pak, nanti disunahkan mana beri kanannya jelas lah, apa berarti kan yang beri kok. Nah, kan kanan lagi. Bocah ya aku kayak umben. Terus jatah itu mengen dari jatahmu. Ini jangan dibayangkan gelasnya banyak. Gelasnya itu satu lagi minum terus dikasihkan kanannya. Jadi wah ini bocah cilik banget terus ini. Orang tua ini manggone kleker gue nih kiwon. Nabi minta izin, mikir Pak, berikan. Karena minta izin karena jatah bocah ini mesti ini nengah benar. Ata'danu li an uqtiya haula. Kamu izinkan enggak cak bocah kamu? Anak kamu izinkan enggak? Izin ya. Ini jatahmu tak? Berikan ini orang tua ini. Kowe kayak dia yo. Faqala gulamu, maka berkatalah si anak tadi, wallahi demi Allah, ya Rasulullah,
La usiru binasibi minka ahadan qablahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yadihi. Jangan. Wallah demi Allah ya Rasulullah, tidak. Aku mementingkan, mengasarkan, membekaskan dengan bagianku minka darimu ahadan seorang pun tidak saya berikan. Kota lalu meletakkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yadihi pada tangannya bocah tadi. Enggak ya Rasulullah, ini jatah saya, aku tidak mengizinkan bekas dari mulutmu itu harus saya dulu lah, karena jatahnya saya kan duduknya saya di sebelah kanan engkau gitu. Jangan kasihan karena ini jatah saya, karena tidak diizinkan oleh si Hulam tadi. Fatallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yadihi, maka Rasulullah meletakkan gelas tadi setelah diminum, diletakkan ke tangannya sebutkan tadi. Tidak mau sangat cukup diwai tidak. Tidak seperti itu. Talahu, kalimat talahu tadi ita ilmu sanati fauku, dengan tak yang bertitik dua di atas, tak bertitik dua di atas. Ayat itu wadu'ahu, beliau meletakkannya, meletakkannya nyelek ke tangannya anak tadi. Jadi kan fatal lahu Rasulullah SAW fiyadihi, jadi Rasul meletakkan jadinya. Wahadal gulamu, dan gulam ini adalah buat Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu. Si gulam tadi Ibnu Abbas, anak pamannya. Insyaallah. Jadi Nabi itu kepada saudara-saudaranya, kalau memang urusan-urusan yang bisa membawa anak-anak kecil dibawa ke majelisnya orang tua. Jadi Ibnu Abbas ini anak yang cerdas. Lah maka sunnahnya seperti itu, mengedarkan minuman itu dari yang tua, atau mungkin kalau Pak RT atau siapa, kalau Pak RT ini atau Pak Imam Masjid dari itu terus sing lugu niku nek udin kita mungkin kata dia terus tangan ini minum susu tadi, satu minuman Nabi minum terus gimana nih jatah kita minta izin kepada saya, tidak tak kasihkan orang tua yang saya tidak bisa membekaskan bekas bibirmu ya Rasulullah jatuh ke orang lain, satu orang pun jangan. Setelah engkau bekas bibirmu saya dan barokahnya itu berlomba-lomba dalam kebaikan sunnah kanan tadi, sementara barokahnya bekas bibirnya Nabi tadi, bekas ludahnya yang nempel pada gelas tadi, wadah tadi, jadi rebutan pada sana. Pak, acara apa saja kalau bisa kanan. Dia tidak kanan itu dia bertak kanan. Sunnahnya seperti itu. Kok haram itu juga tidak sebenarnya. Tapi kan ada pahala lain kan, ada pahala lain. Kebetulan bisa seperti itu. Haram itu tidak, haram itu juga tidak. Dosanya juga tidak. Cuman tidak ada pahalanya lagi, ada kelebihannya di situ. Muternya kanan itu diberi pahala kalau kita beritiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau mana ini bekas Pak Pai berarti barokah? Tidak, kalau itu tidak. Bekas itu gerayan itu tidak. Ini karena Rasul. Si Ibnu Abbas ini tahu ada bekaskan orang lain. Tapi kalau bekasnya mungkin lah mungkin atau bekasnya yang lain tidak sebagaimana bekasnya Rasulullah. Bekas pakai di itu anak-anak rantai wilayah bila saya jujur juga tidak seperti itu sebetulnya ya. Soalnya ini Rasul itu khusus, semua apa yang dilakukan Rasul dan apa yang ada dalam dirinya Rasul itu adalah semuanya kebaikan, semuanya walaupun mudah tidak sebagaimana orang biasa. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala,
baina Ayyub alaihi salam. Ketika Ayub alaihi salam, berarti Nabi ini, ketika Nabi Ayub alaihi salam, ya tasilu, dia mandi di Ayub. Uryanan ada dalam keadaan kuryah, dalam keadaan tidak berpakaian, telanjang. Fakharra alaihi, maka terjatuhlah padanya, pada Ayub alaihi salam tadi, jarrodun bedalah. Kita namanya jarod kan malah. Pak Jarod itu malah. Nek di Jawa ini. Di Jawa ini. Kadang orang kan potong-potong Pak. Jadi sultan undangnya tonton. Siton dah. So kadang itu dipotong tapi menjadi jelek. Bukhari jadi bu, jadi itu. Namanya Bukhari itu dari bu. Ri itu betul-betul. Orang Jawa kan biasa, namanya Pelanja, Agus Purnomo kan ingin mau, panggilannya. Edi Agus Purnomo, di biasa. Kira aja. Min dahabin, dari emas. Belarangnya Nabi Ayub telanjang adus ketiban malang, ini malang emas. Faja'ala Ayyubu, maka menjadikan si Ayub tadi Yahsi mengambil, menciduk, mengambil air dengan alat kayu itu. Bahasa Indonesia apa menciduk? Menciduk bahasa Indonesia apa bahasa Jawa? Fi saudi, pada kainnya. Tapi hidupnya di kain. Ada jatuh di air itu, di jedingnya kita terus kemudian ngerantit kain terus diserok kali. Nah, menciduk dengan pakaiannya atau kainnya. Fa'ada Rabbuhu azza wa jalla. Maka pemeliharanya yakni Allah yang Maha Gagah. Sebutannya Maha Gagah, Maha tinggi. Fa'adahu, menyerunya. Yang menyeru siapa? Rabbahu, pembinaannya. Jadi Allah menyeru. Ya Ayyubu, sebenarnya hei Ayyub, alam akun agnaituka, apakah belum aku itu mencukupkan kamu atau mengkayakan kamu? Amatamu seperti apa yang kamu lihat? Kok serakah banget kamu mandi-mandi terus hukum jika walang belalang dari emas jatuh, apa aku belum memberikan kamu kekayaan? Kamu merasa kurang enggak? Ditegur oleh Allah. Qala, berkata Ayub, bala, mungkin ya Allah, sampun. Wa izzatika, wa di sini artinya dua kosak, sumpah, demi kegagahan, demi keperkasaanmu ya Allah. Walakin akan tetapi la ghina, tidaklah ada kekayaan di padaku itu man barokatika, dari barokah kepadamu. Artinya tidak ada kekayaan dan tidak ada kecukupan. Sampun ya Rob, sampun soal itu, tapi nek urusan barokah itu kula dari merasa cukup kan barokah jadinya. Nah, saya mengambil ini bukan karena saya itu tidak cukup, tadi kekurangan itu tidak, tapi mengambil barokah. Barokahnya kan ada sesuai dengan bab ini ya. Mimma yutabarrok, itu dari apa-apa yang barokah ibadahnya pada benda. Jadi tidak apa-apa. Jadi ada sesuatu jenengan tidak butuh, tapi jatuh. Apalagi ini walang nih emas, masya Allah, walang emas. Ya, kecil pun emas itu diambil. Nah, kita go, seolah-olah ratus itu. Lalu ada anak itu buat dirampok sih betul lah itu. Sampai gugup-gugup, jika pakaian terus nyiduk lah itu. Maksudnya begitu kok kayak bergegas itu loh, serakah itu. Tegur Allah Taala. Ternyata jawaban Ayub ini
Sudah kalau soal kekayaan, kecukupan sudah dari Allah, tapi soal barokah tidak ada kecukupan dari saat itu masih kurang barokah. Ini yang penting. Jadi ini jangan orang itu mengambil satu rezeki dari Allah Ta'ala ini. Oh jangan panen oke, buka-buka barokah di kejaran. Maka ketika panen itu sedikit, maka dia agak pikiran dia itu gitu, tempur ini, pasukan tempur ini dan belum panen wes habis gabari, ya sudah. Karena pikirannya seperti itu, nanti akan kadang-kadang berlaku saya ini tergantung prasangka hambaku. Kan diskusinya begitu, hambaku mau ya wis. Maka kita jelas apa? Jika orang sakit itu ribut, parah, subuh kayak tidak boleh. Stohur, insyaallah rasa ada stohur, lah bahasa. Serapopo, suci kalau rapopo. Maksudnya rapopo itu tidak bahaya. Tohur maksudnya menggugurkan dosa-dosa mereka disuci. Oh, karena memberat-beratkan. Walaupun mungkin sudah berat, tersengal-sengal dan kita sering tersengal-sengal mungkin kok nyanda misalkan begitu. Meskipun menyaksikan itu ketika kita berhadapan dengan keluarganya orang yang meninggal, orang yang sakit parah seperti itu, maka sebagaimana seorang berkeluarganya sakit kemudian sudah ada harapan, tidak boleh hatinya itu terus rasa kegembiraan gila, tidak boleh. Walaupun mungkin orang tua mungkin atau anak lepleh orang sasi gugup materi pinter-pinter di rumah sakit itu, harapan dia itu ngono terus atau kematian itu sudah pilih kan berat. Anakmu orang situ ini ngono terus nih, senang dikarenakan anakmu mati lah, berat. Jawabannya gitu, ngepeng-ngepeng kok. Orang mati udah punya keleleng kok. Orang tua atau anak disuruh pilihan, atau mungkin mati, susah seperti itu. Maka beranggaplah satu kebaikan itu dari Allah Ta'ala. Mungkin dalam berobat juga seperti itu. Orang itu sering terkena kesyirikan. Pokoknya obat ini setelah mari ini. Sebab dokter kayak mesti mari. Sugesti kita itu kadang-kadang menjadi kesyirikan. Sugesti itu betul. Ada Pak Dokter penolong insya Allah. Jadi penolong pertama mungkin ini. Tapi kalau beranggapan bisa menyembuhkan ya, kita kan tidak begitu. Kadang-kadang kita itu terbawa oleh pemikiran-pemikiran karena mungkin kalau dia itu banyak cocoknya berobat sana kemudian nggak ada yang mati. Pokoknya Pak Dokternya mesti aku tidak bisa. Tidak pasti aku dijaga. Hati-hati. Kadang-kadang kita masuk dalam satu kesyirikan kita tidak merasa. La yashkur, tidak merasa kalau kita ini berbuat satu kesyirikan. Sampai seperti itu. Terlalu Bukhari, saya baca dari sini Bukhari, hadisnya oke, Pak. Jadi kalau sekalian, jadi banyak harta banyak itu tidak apa-apa. Bahkan orang kaya diberi hadiah itu terima saja. Orang kaya, soalnya juragan kain ada orang ngasih hadiah kain yang apa terima saja. Ambil barokahnya. Kemudian barokahnya bagaimana? Aku tak sedekahkan orang lain. Jadi barokahnya, tidak mengapa. Mungkin bagi kita ini mungkin tidak butuh, bagi orang lain tidak butuh. Kayak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berjalan bersama Rasulullah SAW di pasar. Ada pakaian bagus nih, beli saja ya Rasulullah. Ini pakaian ini engkau beli, bisa kamu pakai untuk hari-hari besar atau kamu pakai untuk menerima delegasi-delegasi dari negara lain. Sekarang tamu-tamu dari suku-suku lain. Biar kita bawa Rasulullah jawab, pakaian ini orang yang pakai ini tidak ada bagian nanti di akhirat. Sutra, pakaiannya sutra kan dilarang. Laki-laki pakai sutra dilarang. Kecuali orang yang berpenyakit gatal, biasanya menjadi kebalikan. Kita ada alasannya, tidak boleh pakai sutra. Tapi Rasulullah SAW beli sutra kemudian dihadiahkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai terima. Gimana ini Rasul ini? Katanya
tidak boleh pakai sutra, kok malah saya diadai sutra oleh Rasulullah. Yang jawab, sama dia bukan untuk kamu pakai. Kan bisa kamu ambil barokahnya, kamu kasihkan istrimu atau anak perempuanmu, atau kamu jual, atau kamu hadiahkan. Kan jadi pahala buat kamu. Jangan kamu tidak pakai kemudian kamu menolak. Karena apa? Haramnya itu kamu pindah tangan tidak haram. Seperti minuman teman, ini dipindahkan ke gelas emas jadi haram. Tapi dipindahkan ke gelas biasa jadi tidak haram, karena dilarang makan minum di wadah terbuat dari emas. Mungkin kita kalau ngaji seperti itu kan, ini itulah kita. Kalau orang Arab biasa. Nah, itu dulu seperti itu biasa, maka dilarang dosa. Bukan zatnya yang haram, bukan airnya yang haram, tapi tempatnya yang haram. Kalau ini juga begitu. Haramnya kalau kamu pakai, kalau kamu nyimpan, kamu jual, ya kamu seperti itu. Bapak nih, laki-laki itu beli emas tapi bukan untuk dipakai, dijual boleh. Buat simpanan boleh, tapi kalau simpanan nanti dengan zakat yang tahu. Kalau datang sudah waktu apa, nisab tolnya, boleh, nggak boleh pakai. Cincin emas itu, laki-laki tidak boleh, soalnya pun emas, tapi pun emas. Intinya tidak, atau menyamai semua. Mana kok kan tidak, mana kok tinggian, itu kan medok itu, medok kelanang itu juga meskipun tidak emas. Tapi kalau emas bagi laki-laki silakan simpen emas, kaset tinggal kayak tujuh, berarti simpan. Tujuh ini bagaimana? Sikit boleh pakai belakang pun juga pun mas pelaku nah ini pun diberikan begitu ya begitulah aturan Islam yang ada. Mungkin satu bab dua hadis ini kan juga dan waktunya bisa sama bisa ini Pak Abu boleh dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.